dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sel tumbuhan. Yang pertama ada nukleus. Nukleus merupakan pengatur seluruh kegiatan atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Inti sel juga berperan dalam pewarisan sifat karena memiliki kromosom. Kromosom merupakan untaian DNA yang terdapat di dalam inti sel. Inti sel berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh sitoplasma serta berbentuk bulat atau lonjong. Yang kedua ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel penghasil energi di dalam sel dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Mitokondria berbentuk bulat atau lonjong. Bagian terbesar dalam sitoplasma dinding sebelah dalam berlipat-lipat membentuk sekat-sekat yang disebut krista mitokondrialis. Mitokondria berisi cairan yang lebih padat dari cairan sitoplasma. Setelah itu ditemukan DNA, RNA, dan ribosom yang berbeda jenis dengan ribosom sitoplasma sel. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom adalah organel yang berfungsi untuk sintesis atau pembentukan protein. Ribosom berbentuk butiran-butiran halus dan merupakan organel terkecil di dalam sel. Yang keempat ada kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Yang kelima ada lisosom. Lisosom adalah pusat dari proses pencernaan. Mereka kaya akan enzim. Berkat enzim dari lisosom, partikel makanan dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Keenam ada dinding sel. Dinding sel hanya dapat berasal bakteri, tumbuhan, dan jamur. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel dan memberi bentuk sel. Dinding sel tumbuhan terdiri atas 3 bagian, yaitu dinding sel primer, sekunder, dan lamela tengah. Dinding sel primer terbentuk ketika sel sedang tumbuh. Dinding sel sekunder terbentuk dari sel yang sudah dewasa. Dinding sel lamela tengah berupa lapisan tipis sehingga dapat meletakkan sel-sel yang bersebelahan. Yang ketujuh ada plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan dan beberapa jenis protista. Plastida merupakan pembawa zat warna. Ada beberapa macam plastida berdasarkan apa yang terkandung di dalamnya. Antara lain kloroplas, yaitu plastida yang berwarna hijau karena mengandung klorofil. Kromoplas yaitu plastida yang berwarna-warni karena mengandung pigmen selain klorofil. Dan leukoplas yaitu plastida yang tidak mengandung zat warna. Yang ke-8 adalah vakuola. Vakuola adalah kantong yang bermembran yang berfungsi untuk menimbun cadangan makanan, air sisa metabolisme dan pigmen. Yang ke-9 adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel di antara membran inti dan inti sel. Seluruh bagian hidup di dalam sel termasuk sitoplasma dan inti sel disebut protoplasma. Pada sitoplasma terdapat organel, yaitu benda-benda kecil di dalam sel yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Yang ke-10 adalah organel inti. Pada organel ini terdapat pada sel tumbuhan dan tumbuhan, terutama sel yang aktif melakukan sekresi. Pada tumbuhan biasa disebut juga epitelsom. Fungsi pada organel adalah terlibat dalam proses sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar, membentuk dinding sel pada tumbuhan, menghasilkan lisosom, dan membentuk makrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur. Yang ke-11 adalah peroksisom. Peroksisom adalah organel kecil, bulat, dan terbungkus membran yang terdapat di sebagian besar sel eukariotik. Peroksisom mengandung enzim katalase untuk mengatalisis proses perombakan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Yang ke-12 ada plasmodesmata. Plasmodesmata adalah saluran mikroskopis yang melintasi dinding sel tumbuhan dan memungkinkan transportasi dan komunikasi antara sel yang berdekatan. Mereka menghubungkan sitoplasma sel tetangga sehingga menyebabkan pertukaran bahan dan komunikasi antar sel. Mereka umumnya hadir dalam sel tumbuhan. Yang ke-13 ada sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan rangka sel yang terdapat pada sitosom, berupa jaringan protein filamen yang berfungsi menyokong stabilitas bentuk sel. Terdiri dari mikrofilamen, filamen tengah, dan mikrotubul. Mikrofilamen yaitu rantai ganda protein yang paling tipis dan tahu. Filamen tengah yaitu rantai molekul protein yang berbentuk untayan yang saling melilit. Mikrotubul yaitu rantai protein yang berbentuk spiral dan membentuk tabung berkembang. Ke-14 ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel dalam sitoplasma yang berupa bangunan berbentuk ruangan-ruangan berdinding
membran serta saling berhubungan bentuk anyaman. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua tipe, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Retikulum endoplasma halus adalah retikulum endoplasma yang di dindingnya tidak didekati oleh ribosom yang tidak aktif dalam sintetis protein, tetapi aktif dalam sintetis lemak. Sedangkan retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang di dindingnya didekati oleh ribosom yang terlibat dalam sintetis protein. Yang ke-15 ada membran sel. Membran sel tidak dapat dilihat menggunakan mikroskop biasa karena membran sel sangat tipis. Membran sel membungkus sel sebelah luar. Fungsi membran sel yaitu mengatur keluar masuk zat dari dan ke dalam sel dan melindungi si sel atau protoplasma. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, misalnya cairan, gas, dan zat padat yang terlalu secara osmosis serta difusi. Bahan penyusun membran sel adalah lipoprotein dan karbohidrat. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum